Gametogenesis. Gametogenesis yaitu sebelum kehidupan dimulai, tubuh manusia udah nyiapin dua komponen inti, sperma dan sel telur. Di tubuh pria, setiap hari testis memproduksi jutaan sperma, kecil, gesit, dan punya satu misi, yaitu membuahi. Di tubuh wanita, ovarium punya sekitar 1 juta sel telur sejak bayi. Tapi, hanya sekitar 400 yang bakal matang seumur hidup. Dan setiap bulan, 1 sel telur dilepas. Walaupun belum ada kehidupan, tapi ini fondasinya. Fertilisasi. Fertilisasi yaitu ketika sperma berenang maraton ratusan juta jumlahnya, tapi hanya satu yang berhasil menembus sel telur. Jadi begitu sperma masuk, sel telur langsung menutup diri, mencegah sperma lain ikut masuk. Dan ini adalah momen kelahiran genetik manusia. Dan DNA dari ibu dan ayah menyatu dan membentuk kode unik. Dan tidak akan pernah ada manusia lain yang 100% sama. Dan di fase ini, belum ada detak jantung, belum ada otak, belum ada rasa. Tapi ini awal kehidupan biologis. Zigot. Zigot ini adalah satu sel, tapi dia sangat sibuk. Jadi dalam hitungan jam, dia ini mulai membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Jadi 2 kali lipat. Bayangkan kalau kalian melihat bola kecil yang terus menggandakan diri. Jadi kayak mesin produksi mini. Dan di fase ini, zigot ini berjalan dari tuba falopi ke rahim. Dan kalau gagal nempel di rahim, kehamilan nggak akan terjadi. Dan di fase zigot ini, belum ada kesadaran, belum ada bentuk manusia, tapi prosesnya sangat krusial. Jadi ini kayak tahap instalasi sistem dasar sebelum tubuh manusia terbentuk. Embrio. Embrio yaitu zigot yang udah nempel di dinding rahim, yang biasa disebut embrio. Dan perlahan, struktur dasar tubuh manusia mulai kebentuk. Jadi minggu ketiga, jantung ini mulai kebentuk. Minggu keempat, tabung saraf jadi awal otak dan tulang belakang. Minggu kelima, jantung mulai berdetak, walaupun belum sempurna. Minggu ke-6 sampai 8, mata, tangan, kaki, dan sistem pencernaan mulai muncul. Tapi semua masih mungil, sekitar 2 cm panjangnya. Belum ada rasa sakit atau kesadaran, tapi sel-sel otak mulai terbentuk dan saling terhubung. Dan embrio ini sangat rentan di fase ini. Dari radiasi, obat-obatan, virus, stres berat bisa bikin gangguan perkembangan besar. Dan embrio ini adalah fase pondasi. Jadi kalau salah sedikit bisa berdampak seumur hidup. Janin. Janin yaitu udah bisa dibilang bentuk manusia mini. Jadi dari bulan 3 kehamilan, sidik jari udah kebentuk. Bulan keempat kehamilan, alat kelamin udah mulai bisa dibedain. Bulan kelima, janin mulai merasakan kesentuhan dan bisa merespon suara. Bulan ke-6 sampai 7, janin bisa mendengar suara ibu, detak jantungnya, bahkan merasakan emosi ibu lewat hormon. Bulan 8 sampai 9, otaknya berkembang sangat cepat, bisa membentuk mimpi, mengenali pola suara, dan merespon cahaya dari luar. Dan janin juga udah mulai bergerak, nendang, bahkan cegukan. Di bulan-bulan terakhir, janin ini lebih banyak tidur, tapi tidurnya punya siklus seperti mimpi atau disebut REM. Dan dia bisa stres kalau ibunya stres dan bisa tenang kalau ibunya bahagia. Jadi ada ikatan emosional walaupun belum bisa bicara. Dan janin ini bukan cuma tumbuh secara fisik, tapi juga sedang mengumpulkan bekal untuk menghadapi dunia luar. Dukung terus channel ini supaya bisa makin berkembang. Jangan lupa donasi lewat Super Thanks yang ada di YouTube atau donasi via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Setiap donasi kalian sangat berarti untuk konten kami. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu baru keluar dari rahim dan dunia kerasa tenang, bising, dan dingin. Bayi ini belum ngerti apa-apa, tapi refleks dasar udah ada. Jadi kayak nyusu, menggenggam, nangis, dan lain-lain. Dan penglihatan bayi baru lahir ini masih buram. Jadi cuma bisa fokus sejauh 20-30 cm aja. Bayi ini juga bisa kenalin suara ibu dan nangis jadi satu-satunya cara komunikasi. Otaknya kayak spons kosong yang siap menyerap pengalaman pertama kali di dunia. Bayi ini fasenya dari 1 bulan hingga umur 1 tahun. Dan di fase ini bayi tumbuh super cepat. Dari nggak bisa apa-apa jadi bisa duduk, ngerangkak, bahkan jalan. Dan dia mulai belajar membedakan wajah, suara, rasa takut, dan juga kenyamanan. Sekitar umur 6 bulan, bayi ini udah mulai paham kalau ibunya bisa pergi dan bisa nangis karena takut ditinggal. Perkembangan otak eksplosif. Jadi tiap hari adalah update sistem buat bayi. Dan di akhir tahun pertama, beberapa bayi udah bisa bilang mama atau dada atau semacamnya. Dan emosinya itu masih labil. Bisa ketawa, terus nangis, terus diem dalam 10 detik aja. Balita ini fase di mana umur 1 sampai 5 tahun. Ini adalah fase lucu sekaligus melelahkan bagi orang tua. Karena balita mulai bisa jalan, lari, ngomong, dan paling penting nanya terus. Ini apa? Kenapa? Dan kenapa langit biru? Mereka ini kayak ilmuwan kecil yang lagi eksplor dunia. Dan di usia 2 sampai 3 tahun muncul rasa aku punya keinginan. Makanya balita ini sering ngeyel, tantrum, dan bilang gak mau terus-terusan. Tapi juga muncul empati pertama. Mulai bisa peluk orang, nangis kalau temennya jatuh, dan lain-lainnya. Imajinasi liarnya juga mulai aktif, main pura-pura jadi superhero, dokter, dinosaurus, dan lain-lain.
Anak-anak yaitu fasenya yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Fase ini disebut juga masa tenang perkembangan. Fisik dan otak anak-anak ini berkembang stabil, tapi kemampuan belajar dan sosialisasinya meningkat tajam. Anak udah mulai sekolah, belajar tanggung jawab, dan punya teman dekat. Mereka ini mulai ngerti konsep bener salah, aturan, dan bisa mikir lebih logis. Emosinya lebih stabil dibanding balita, tapi tetap butuh validasi dan pujian dari orang dewasa. Kadang udah mulai bandel, kadang juga pengen menyenangkan orang tua. Di akhir fase ini, tubuh mulai bersiap masuk pubertas, dan perubahan hormon udah mulai kerasa. Remaja ini dari umur 12 sampai 18 tahun. Ini masa paling kacau, tapi penting dalam kehidupan manusia. Jadi tubuhnya remaja ini berubah cepat. Dari suaranya yang pecah, tumbuh rambut, payudara membesar, haid pertama, dan juga mimpi basah. Emosi juga naik turun karena hormon naik turun. Otak bagian logika masih belum mateng. Makanya kadang nekat, gampang marah, gampang baper, dan lain-lain. Tapi remaja juga mulai mikir soal jati diri. Aku siapa dan aku mau jadi apa. Dan mereka juga mulai mempertanyakan aturan, mencoba jadi mandiri, dan mulai bisa merasakan cinta romantis. Dan banyak konflik dengan orang tua, tapi juga banyak pertumbuhan luar biasa. Ini fase dimana nyari bentuk, dan walaupun kacau, ini masa yang sangat penting buat pembentukan kepribadian. Kita di singkat cerita ini pengen buat belajar harus gampang dipahami dan juga asik. Bukan yang lama, tapi bosenin. Dan tanpa kalian, kita gak bisa mengubah pola belajar yang dulunya boring jadi asik. Ayo kita ajak semuanya untuk belajar yang lebih asik lagi. Dewasa muda ini fasenya dari umur 19 sampai 30 tahun. Ini fisik di puncak performa dan tubuhnya ini udah mulai kuat, kulit kencang, stamina juga tinggi. Ini fase di mana banyak orang cari jati diri mereka lewat pengalaman nyata, entah kuliah, entah kerja, entah jatuh cinta, entah patah hati atau ngerantau. Mereka ini udah mulai belajar hidup mandiri, ngatur duit sendiri, dan ambil keputusan besar kayak karir, pasangan, dan gaya hidup. Tapi juga sering ngerasa bingung, takut gagal, atau merasa belum cukup, dan banyak krisis identitas diam-diam. Di fase ini otak udah hampir matang, tapi masih sering impulsif, kadang terlalu yakin, kadang terlalu takut. Dewasa tengah ini umurnya yaitu dari 31 sampai 50 tahun. Mereka ini stabil secara sosial, tapi mulai lelah secara emosional. Banyak yang sibuk kerja, nikah, punya anak, bayar cicilan, rawat orang tua, dan fisik mereka pun juga mulai menurun pelan-pelan. Stamina berkurang, berat badan gampang naik, tidur gak seenteng dulu. Banyak ngalamin midlife crisis, dimana ini hidup yang gue mau. Tapi ini juga masa paling produktif, karena pengalaman udah banyak, mental lebih kuat, dan mulai tahu mana yang penting buat hidup. Bagi yang udah punya anak, ini fase jadi role model dan tempat bergantung keluarga. Dewasa akhir yaitu fasenya dari umur 51 hingga 65 tahun. Fisik mereka udah makin menurun, tapi mental biasanya lebih stabil, udah lebih damai sama hidup, lebih bijak, dan gak gampang panik kayak dulu. Banyak yang mulai mikir soal pensiun dan ngerasa waktu hidup gak selama dulu. Dan kalau anak-anak udah besar, mereka udah mulai muncul rasa sepi. Tapi ini juga fase berdamai, udah maafin diri sendiri, refleksi hidup, mengisi waktu dengan hal yang bermakna. Dan buat sebagian orang, ini fase paling jujur dan mendalam secara spiritual. Lansia yaitu fase umurnya dari umur 65 tahun ke atas. Tubuh mereka udah mulai melemah, tulang rapuh, otot berkurang, daya ingat menurun, dan penyakit mulai muncul dari jantung, diabetes, stroke, dan demensia, dan lain-lain. Tapi banyak juga yang tetap aktif, sehat, dan bahagia. Kuncinya yaitu di gaya hidup di fase-fase sebelumnya. Lansia ini emosinya lebih stabil, tapi sering ngerasa sendiri atau ditinggalkan. Mereka udah mulai kehilangan orang-orang terdekat, pasangan, sahabat, bahkan anak. Buat yang punya cucu, ini fase penuh kasih, tapi juga waktu yang paling dekat dengan akhir. Lansia ini banyak mulai berpikir tentang warisan hidup, makna keberadaan, dan hubungan dengan Tuhan. Kematian yaitu ketika fisik berhenti berfungsi, dari jantung berhenti berdetak, otak nggak lagi ngerespon. Tapi buat banyak orang, kematian bukan sekedar akhir, tapi peralihan ke sesuatu yang besar. Jadi tergantung keyakinan mereka masing-masing. Bagi yang ditinggalkan, kematian orang terdekat itu jadi pengingat waktu dan pemicu refleksi. Seperti gini, kalau aku besok meninggal, udah cukup gaya hidupku? Dan yang pasti kematian ini menyamakan semua manusia, tanpa peduli kaya atau miskin, terkenal atau tidak. Banyak dari kita punya temen toksik, tapi kita baru sadar pas udah kena tipu daya mereka. Jadi kita buat e-book 25 tipe teman toksik, dan kalian bisa pahami mana teman kalian yang sebenarnya toksik. Dan kita tutup aksesnya hingga 15 Juni. Buruan cek link kita.